Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an adik-adik santri kelas 7 MYW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan KBM online atau daring kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Pertemuan sebelumnya, mohon maaf Ustadz karena kondisinya belum memungkinkan untuk menyampaikan materi ya. Jadi mohon maaf belum bisa menyampaikan materi kecuali kemarin melalui semacam isyarat aja ya, lewat voice note ya. Tapi sekarang alhamdulillah kondisi Ustadz sudah sedikit membaik. Insya Allah akan kita lanjutkan materi kita khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Pertemuan terakhir kita yang saya sampaikan lewat video, kita sudah sampai di alamatul ism, tanda-tanda isim. Kemudian kita membahas tentang tanda yang pertama didahului oleh alif lam. Kemudian yang kedua adanya tanwin di huruf akhir ya. An, fathah tanwin, in, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Contohnya di sini masjidun, ustadzin, muhammadan, samsun dan yang lain. Kita lanjutkan tanda-tanda isim yang ketiga, yaitu berharokat kasroh di huruf akhir. Nanti silahkan kalian buka kitabnya ya. Di sini di PDF yang Ustadz gunakan di halaman 12 ya. Tertulis di sini nomor 2. Tanda yang ketiga, min alamatil isim, berharokat kasroh di huruf akhir. Kata-kata yang huruf akhirnya kasroh adalah isim. Contoh, masjidu Qubain. Qubain in, Masjid Quba. Al-kursiyyi, al-kursiyyi ayi, kursi. Yang ketiga Muhammadin din ya. Itu semua Qubain, siyyin, Muhammadin din. Nah, itu menunjukkan tanda kasrah di huruf akhir, maka dia termasuk min alamatil isim, tanda-tanda isim. Isim itu apa? Isim itu adalah kata benda atau nama, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Yang berakal contohnya manusia, yang tidak berakal contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan ataupun bebatuan dan yang lain. Namanya jamad kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kita ke catatan. Yang pertama, isim yang memiliki tanda kasroh tanwin. Kasroh tanwin berarti in ya, kasroh tanwin in. Di huruf akhir memiliki dua tanda isim sekaligus, yaitu tanda tanwin dan tanda kasroh, seperti kata Muhammadin ya. Berarti Muhammadin di sini ya dia memiliki tanda ini tanwin di huruf akhir karena dia Muhammadin. Tanda yang kedua huruf kasroh di akhir. Kemudian catatan yang kedua, terkadang satu isim kata benda tandanya lebih dari satu, seperti kata al-kursiyyi. Ada alnya dan ada berharokat kasroh di huruf akhirnya, al-kursiyyi, seperti itu. Kita ke tanda yang keempat. Huruful jar didahului oleh huruf al-jar. Huruf jar adalah huruf yang jika dipasang sebelum isim maka menjadikan isim berakhiran kasroh ya. Fungsi dari huruf jar ini menjadikan kata benda setelahnya itu dibaca kasroh. Contoh huruf jar yang dulu pernah kita bahas. Ila artinya ke, fi artinya di, hatta artinya sehingga atau sampai, min artinya dari, rubah artinya terkadang. Rubah loh ya, bukan robi tapi rubah artinya terkadang, bi artinya dengan, li artinya milik, ka artinya seperti atau seolah atau bagaikan, an artinya dari. Biasanya sesuatu yang tidak bisa disentuh. An Abi Hurairah misalnya, an Umar bin Khattab misalnya, an seperti itu artinya dari. Contoh yang pertama, fil masjidi. Aslinya tanda fil plus al masjid. Aslinya fi plus al masjidu menjadi fil masjidi. An anasun menjadi an anasin. Ila suku menjadi ila asuki ya. Yang dibaca kasroh al-masjidi, an anasin, asuki, yaitu semua dibaca kasroh karena masuknya huruf al-jar. Apa saja di sini? Fi, kemudian an, kemudian ila. Fil masjidi maksudnya di dalam masjid.
An Anasin maksudnya dari sahabat Anas bin Malik. Ila suqi maksudnya adalah ke pasar. Contoh ayat dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Al-fasadu di sini isim karena dia didahului oleh alif lam. Ini ada alif lamnya. Al-barri isim karena didahului oleh huruf jar alif lam dan huruf akhirnya kasrah. Jadi kalau kita ingin mengetahui isim itu tandanya itu banyak. Tidak hanya satu, bisa di dalamnya itu ada 2 tanda, 3 tanda, 4 tanda, bahkan hanya 1 tanda ya. Yang di sini di al-fasad tandanya 1, didahului oleh alif lam. Al-bar tandanya di sini 3, didahului oleh huruf jar, fi, alif lam ada al-bar dan al-bar fil barri hurufnya akhirnya kasrah, maka tandanya 3. Kemudian yang terakhir wal bahri isim juga. Kenapa? Karena didahului oleh alif lam dan berakhiran kasrah. Alif lam dan berakhiran kasrah. Darul fasadu telah tampak kerusakan fil barri di daratan wal bahri dan di lautan. Ya, berarti tanda yang keempat didahului oleh huruf jar. Huruf jar itu biasanya menyebabkan kata atau isim setelahnya itu dibaca kasrah. Berikutnya tanda yang terakhir kelima, alamatul isim al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Di sini tertulis penisbahan, tapi yang mudah penyandaran, kepemilikan ya. Artinya kepemilikan atau penyandaran. Kita baca keterangannya, al-mudhaf wal mudhaf ilaih singkatnya disebut dengan penisbahan. Seperti kata kitab sebagai al-mudhaf, Muhammad sebagai al-mudhaf ilaih. Keduanya merupakan kata yang terpisah, namun keduanya bisa saling disandarkan satu sama lain ya. Di sini yang Ustadz ingin sampaikan, penyandaran lebih mudah kita dengar daripada penisbahan, tidak begitu populer. Penyandaran, kepemilikan lebih enak. Kedua kata tersebut jika digabung maka menjadi Kitabu Muhammad, artinya kitab Muhammad. Maknanya kitabnya Muhammad, kitabnya milik Muhammad, seperti itu. Jadi penyandaran atau kepemilikan. Kaidah tanda isim ini, contoh Kitabun plus Muhammadun, maka menjadi Kitabu Muhammadin ya. Karena kitabnya sudah menjadi milik Muhammad atau kitabnya disandarkan kepada Muhammad. Keterangannya, dhammah tanwin pada kata pertama, ini yang atas ini ya, yang atas, yang Muhammadun berubah menjadi dhammah saja, dan harokat akhir pada kata kedua menjadi kasrah. Yang asalnya itu kitabun Muhammadun, maka dia menjadi kitabu. Yang kitabun menjadi kitabu, Muhammadun menjadi Muhammadin, maka dibaca Kitabu Muhammadin. Dia disebut dengan al-mudhafu wal mudhaf ilaih. Kitab di sini al-mudhaf, Muhammadun mudhaf ilaih. Maknanya apa? Kitab Muhammad atau kitabnya Muhammad. Contoh yang lain, Baitun Hindun menjadi Baitu Hindin, rumahnya Hindun. Ka'batun Allahu menjadi Ka'batullahi, Ka'bah Allah. Nasrun Allahu menjadi Nasrullahi, pertolongan Allah atau kemenangan Allah. Yang bait, yang Ka'bah, yang Nasrun di sini namanya adalah mudhaf. Hindun Allahi namanya adalah mudhaf ilaih, penyandaran ya, seperti itu. Nanti insya Allah ada bagian tersendiri untuk adik-adik mempelajari bagian al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Ini hanya kita sebetulnya fokusnya ke tanda-tanda isim yang ada 5 yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ya, didahului oleh alif lam, tanwin di huruf akhir, harokat kasroh di huruf akhir, didahului oleh huruf jar, dan yang terakhir mudhaf ilaih. Berarti kalau ada kata baitu yang mudhaf ilaih disandarkan satu dengan yang lain, bisa kita pastikan itu adalah isim. Baik, seperti itu. Kemudian di sini ada semacam latihan ya. Ada semacam latihan, nanti kalian kerjakan sebisanya ya, tidak perlu dikumpulkan. Ustaz bacakan yang pertama, idza jaa nasrullahi. Perhatikan, nasrullahi wal fathu. Tentukan mana isim ini mana? Apakah idza, apakah jaa, apakah nasrullahi, apakah fathu? Nah, itu tentukan mana. Kasih sebab.
Alasannya apa? Yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kalian melihat orang-orang masuk ke agama Allah secara berbondong-bondong. Mana yang isim ini mana? Ra'aita annasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, kalian sambil melihat memurojaah mandiri ya. Yang tadi ini 5 tanda-tanda isim ini nanti dipraktekkan 5 tanda ini di latihan soal. Insya Allah akan kalian temukan jawabannya. Soal yang terakhir, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, mensucikan. Tidak ada yang dapat menajiskannya, sesuatu pun itu. Mana yang isim? Apakah itu inna? Apakah itu alma? Apakah itu tahur? Apakah itu la? Apakah itu yunajisu? Apakah itu syai'un? Nanti silahkan sambil membuka kembali materi tanda-tanda isim 5 tadi ini, mudhof ilaih, huruf jar, kasrah di huruf akhir, tanwin di huruf akhir, didahului oleh alif lam. Nah, itu nanti diterapkan di dalam 3 soal ini ya. Ini sekedar latihan saja ya. Kalau masih bingung nanti silahkan ditanyakan ke Ustadz, ada masukan sampaikan ke Ustadz ya. Ini hanya sekedar latihan untuk kalian mengetahui diri kalian, sebagaimana pemahaman kalian sendiri, bagaimana memahami materi yang sudah disampaikan Ustadz ya. Seberapa besar pemahamannya, seperti itu. Tidak perlu dikumpulkan, nanti insya Allah akan ada sesi pembahasan tersendiri terkait latihan-latihan ataupun tugas. Seperti itu nggih. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita ke bab adz-dzamair, kemudian kita ke alamatul fi'li. Saya cukupkan. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.